Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Sebelumnya akan diajarin dulu ya. Baca yang masuk. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa ya? Novi sama Ada yang tahu kenapa? Tidak ada izin ya? katanya angin. Ya, terima kasih. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan logam ya. Jadi kita nanti akan belajar apa itu, bagaimana cara proses pengolahan logam. Teman hari ini kita akan belajar proses pengolahan logam. Seperti yang dijelaskan pertemuan kemarin, bahwa logam itu didapatkan dari proses besi kasar atau dinamakan dengan proses dapur tinggi. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat seperti apa prosesnya? Terus sudah lupa ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang besi kasar. Besi kasar itu adalah besi yang setengah jadi, benar. Masih butuh proses lagi. Nah, inilah sekarang ini kita akan belajar proses untuk membuat besi kasar menjadi baja yang nanti akan bisa untuk hasil konstruksi. Kenapa kok masih butuh proses lagi? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa kok besi kasar masih harus proses lagi sebelum digunakan? Karena besi kasar masih mengandung banyak zat-zat yang tidak diperlukan, seperti zat karbon, fosfor, belerang, silisium dan sebagainya. Nah, ini zat-zat ini nanti akan merugikan kita. Kalau kandungannya terlalu banyak, terlalu melebihi standar, nah nanti akan merugikan kita. Untuk itu kita akan belajar proses pengolahan logam. Baiklah, ada berbagai metode ya, ada berbagai proses yang dimana digunakan untuk mengolah besi kasar menjadi baja. Yang pertama, ini yang sering digunakan ya, yang banyak digunakan untuk perusahaan baja, menggunakan prosesnya adalah satu, nanti kita akan belajar tiga proses ini ya. Ini yang banyak digunakan untuk mengolah besi kasar menjadi baja. Yang pertama adalah proses bersemer. Apa itu proses bersemer? Proses bersemer dilakukan di dalam dapur baja oksigen. Nah, prosesnya seperti mencairkan besi. Kan kemarin jabatan besi kasar itu
berupa biji-biji ya, seperti lereng-lereng itu. Nah, nanti itu dikumpulkan terus dicairkan menggunakan panas. Panasnya nanti ada pemanasnya dalam dapur, seperti dapur. Jadi dalam proses basement ini besi-besi yang telah dicairkan akan dimasukkan besi bekas. Kenapa kok besi bekas dipilih? Karena pada waktu pencairan tadi nanti akan besi bekas ini akan mengikat zat karbon. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi zat karbon dan kotoran-kotoran yang masih ada dalam besi kasar tadi. Kemudian setelah dicairkan, setelah dicampurkan, setelah dipanaskan tadi hingga mencair, akan dialiri oksigen. Ya, akan dialiri oksigen. Kenapa dialiri oksigen? Karena nanti akan mengikat dan mengangkat karbon dan kotoran-kotoran, sehingga nanti akan seperti itu loh. Kalau kita buat susu kan biasanya ada krim. Nah, krimnya itu nanti ya ada karbon. Nah, nanti dihilangkan. Nah, itu proses Bessemer seperti itu ya. Ya, jelas? Kan? Selanjutnya proses Siemens-Martin. Siemens-Martin ini prinsipnya sama seperti Bessemer tadi. Jadi besi dipanaskan dan kemudian nanti yang berbeda hanya itu tempatnya. Yang berbeda adalah tempatnya. Jadi untuk proses Siemens-Martin ini lebih apa ya? Lebih bisa menghasilkan baja karena biasanya Siemens-Martin ini dapurnya bisa memuat lebih dari 100 ton baja cair. Jadi bisa dibayangkan berapa banyaknya sekali proses itu berapa banyak. Kalau Bessemer tadi cuma berapa ya? Mungkin separuhnya atau gimana? Nah, nanti pada prinsipnya sama seperti dengan Bessemer tadi, di mana besi-besi yang biji kasar tadi dicairkan, suhunya sangat tinggi ya, 1700 derajat Celcius atau lebih. Nah, nanti akan cair. Setelah cair nanti akan dicampurkan dengan sama besi bekas. Kenapa besi bekas lagi? Karena masih bisa mengikat karbon ya. Gitu tuh. Yang ketiga adalah proses dapur listrik. Nah, ini banyak yang populer ya kan. Yang populer tadi dapur listrik tadi panasnya diambil dari baja karbon, baja elektroda listrik yang dipanaskan kurang lebih 6.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah pembuatan besi kasar, pembuatan baja dari besi kasar ini ada tiga macam ya. Apa saja, teman-teman? Ini ya yang serabung digunakan dalam industri. Terus evaluasinya, kenapa kok besi kasar masih diproses lagi sebelum digunakan dalam produksi? Ada yang tahu? Review dari awal tadi ya, bahwa saya menjelaskan bahwa besi kasar masih mengandung zat-zat yang tidak dimanfaatkan, tidak merugikan bila melebihi standar kapasitas yang telah ditetapkan. Oke, baik. Saya kira itu saja ya. Hari ini kita belajar mengenai logam. Mudah-mudahan bisa nyantol, mudah-mudahan bisa paham, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dalam industri. Baik, ada beberapa yang saya mohon maaf sebelumnya.
tutup dengan berdoa dulu. Berdoa di belakang.